Halo, selamat malam kerabat lampion. Kembali lagi bersama gua Aap Popling yang akan membawakan cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi karena cerita pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Cerita pada malam hari ini adalah pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh narasumber kita, yaitu disesatkan oleh satu pendaki yang sudah meninggal di suatu gunung. Oke, kita langsung persilahkan narasumber kita kali ini untuk langsung bercerita di channel ini dan ke teman-teman. Selamat malam, Bang Ijal. Ya. Oke, Bang Ijal sebelumnya sudah mampir ke channel ini dengan host Bang Jo Cacing ya, kalau nggak salah ya. Betul, Oke. Dan cerita pengalaman kali ini Bang Ijal juga sempat DM ke kita kalau ceritanya Bang Ijal itu pernah mengalami satu kejadian di mana Bang Ijal saat itu sedang mendaki dan disesatkan oleh pendaki lainnya yang ternyata pendaki tersebut sudah meninggal di Gunung Gede. Benar ya? Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Bang Ijal untuk langsung bercerita ke penonton kita. Silahkan. Ya, selamat malam. Nama gue Bang Ijal. Oke, sorry Bang, sebelumnya Abang dari mana? Saya dari Parung Panjang, Bang. Oke, silahkan. Awal cerita itu di bulan Maret. Waktu itu 2018, Bang. Oke. Awalnya saya berlima sama teman saya. Rencananya saya waktu itu mau ngecamp, Bang. Oke. Di suatu daerah Bogor. Waktu itu kan. Nah, kita tuh prepare udah jauh-jauh hari gitu kan. Mau ke camp. Nah, teman saya ini yang satu dia kekeh gitu kan, buat ngecamp gitu kan. Sorry, saya potong. Ini berangkat berapa orang, Bang? Kita berangkat sebenarnya berempat, Bang. Nah, yang satu orang ini dia dari daerah Banten, orang Banten waktu itu kan. Nah, teman saya ini yang namanya, saya kan berempat nih. Saya, Rahman, terus Cawil, satu lagi Muhadi, ya kan. Nah, temannya teman saya nih dari Rangkas, dari Serang ini, dia namanya Rudi. Waktu itu kita rencananya ngecamp berempat, Bang. Kita waktu itu kan udah prepare ya kan, logistik kita udah beli semua peralatan. Nah, akhirnya teman saya ini dia orang Banten ini, dia calling ke teman saya yang namanya Rahman. Dia bilang, lu nggak ada rencana naik gunung, Bang? Dia bilang gitu kan. Ya, kata Rahman gini, ya gua rencana mau camp nih daerah Bogor. Dia bilang gitu kan. Akhirnya udah yuk kita naik gunung aja, yang deket-deket aja, daerah Gunung Gede kayak, dia bilang gitu kan. Nah, akhirnya pada waktu itu berubah arah lah waktu itu kan. Yang tadinya mau ngecamp kan. Yang dulu mau ngecamp berubah mau naik gunung. Dan gue berpikir apakah gue bisa gitu ya kan buat naik gunung, dan sedangkan gue pribadi belum pernah, Bang, yang namanya naik gunung ya kan. Kalau ngecamp oke lah gitu kan. Nah, temen gue itu dia ngechat di grup, kita udah punya grup, Bang, berempat tuh kan. Gimana kalau rencana kita buat naik gunung aja? Dia bilang gitu, kata si Rahman nih. Saya berpikir, Bang, gimana ya? Sedangkan gue juga kan kerja, posisi gue waktu itu kan. Karena naik gunung kan mau nggak mau makan beberapa hari ya. Gitu. Nah, akhirnya gue alasan lah sama si Rahman ini, nggak bisa coy,
gue kan pekerja, gue bilang gitu kan. Kalau emang 1 hari gue oke lah kalau buat ngecamp ya kan. Tapi kalau berhari-hari gue nggak bisa ninggalin pekerjaan gue. Saya bilang gitu ke si Rahman. Nah akhirnya kita rundingan lagi kan di grup tuh kan. Kita rundingan lagi. Yaudah gini aja, kita berangkat malam coy, dibilang gitu. Kita berangkat malam Sabtu, kita berangkat di malam Minggu, kita trek malam, dibilang gitu kan. Dan gue masih ragu di situ bang, trek malam. Dan gue ini baru pertama kali naik gunung ya kan. Akhirnya gue pikir-pikirin, oke lah, jadi ya kan. Gue okein tuh pada waktu itu kan. Dan udah gitu kan logistik juga udah kita beli ya kan. Nah akhirnya kita di hari Sabtu sore kita prepare semua, kita masukin kemas-kemas barang. Nah temennya si Rahman ini datang ke situ, yang orang Banten itu Gabung lah gabung ke situ. Nah kita berangkat berlima tuh dari rumahnya si Rahman. Kita berangkat dari Tangerang ke base camp Cibodas waktu itu. Ke base camp Cibodas itu gue udah merasa janggal bang di perjalanan, kayak mikirin terus bang di perjalanan. Naik nggak ya, naik nggak ya gitu ya. Merasa kayak ragu gitu kan dengan posisi gue, keterbatasan mental gitu kan, keterbatasan fisik gitu kan. Dan akhirnya udahlah, ada teman-teman gue gitu kan. Nah akhirnya gue di situ dikasih lah gue tas di vac ya kan, bukannya carrier, tas kecil lah kan. Udah lu pakai ini aja nih, kata si Bicawil nih kan. Udah lu pakai ini aja, paling dalamnya kita buat makan makanan ringan doang. Oke lah, sama baju lu, dibilang gitu. Oke lah, gue bawa di vac kan. Gue di vac sono. Sampailah kita di base camp Cibodas ya kan. Di base camp Cibodas itu pada waktu itu bang, sepi bang, nggak ada orang sama sekali. Ya nggak ada orang sama sekali. Paling yang ada di situ orang base camp yang ngurusin simaksi ya biasanya ya. Kalau orang-orang pendaki gue lihat nggak ada sama sekali hari itu ya. Hari itu sepi bang. Dan pada waktu itu gue sampai ke base camp Cibodas. Nah di situ kan ada satu warung ya kan. Di situ udah buka warung. Akhirnya gue makan di situ kan, makan. Base camp itu lantainya 2 bang, 2 lantai kan. Nah gue pada stay itu di atas. Kalau mau makan tinggal nyendok di sana kan, tinggal nyendok sendiri gitu kan. Makan kita bawa ke atas. Nah dari situ kata si Rahman ini, dia bilang kalau mau pada BAB aja dulu, kalau mau buang air kecil WC-nya di bawah, dibilang gitu kan. Nah si mamang-mamangnya itu yang punya base camp juga bilang gitu, kalau mau pipis, mau buang air kecil, buang air besar di bawah ya bang, dibilang gitu. Di bawah ya Kang. Iya ya Kang, siap, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya kebetulan saya juga pengen pipis lah waktu itu kan, pengen buang air kecil. Saya turun dari habis kelar makan, saya turun dari lantai atas ke bawah kan. Di situ udah digangguin saya bang. Pas masih di base camp gitu ya? Masih di base camp. Kalau boleh tahu gangguannya? Pas saya mau masuk ke WC, saya buka pintu kan. Dia itu WC-nya itu disekat pakai gipsum, pakai apa namanya? Triplek. Kayak triplek itu. Tapi agak tinggi ke atas gitu kan. Pas saya mau masuk, karena emang lampunya itu udah redup gitu bang. Saya masuk, di depan saya itu dia kayak nempel di tembok gitu. Itu udah warnanya hitam. Saya nggak tahu itu makhluk apaan. Dia udah nyender di tembok itu. Di situ saya bilang, saya mau masuk, Astagfirullahaladzim. Saya tutup lagi bang pintu. Saya nggak jadi ke WC. Pas saya naik ke atas, saya lari. Nggak lari sih, cuma lari kecil kan, naik ke atas. Di situ saya merasa kayak emang
janggal nih ya gitu. Ngeliat kayak gitu ya pucet juga lah bang kita. Iya. Teman saya nanya nih yang namanya si Cawil, lu mau ngapa? Dia bilang gitu kan. Kagak ngapa-ngapa. Udah jangan banyakkan bengong lu, santai bae, ntar kita bantuin di sono, lu cuman body pack doang, dibilang gitu kan. Kita bareng-bareng, dibilang gitu kan. Sebenarnya gue nggak mikirin itu bang, gue mikirin yang tadi di bawah yang itu, tadi dilihat ya. itu makhluk apaan yang di bawah. Oke. Udah dari situ, gue minta buru-buru nih bang, udah yuk, kalau mau trek malam, ayo kita trek malam dah. Abang itu yang ngajakin malahan ya? Saya yang ngajakin duluan bang. Oke. Ayo kita trek malam dah. Jalur mana sih nih? Gue masih bingung bang di situ. Karena emang gue baru pertama kali naik ya kan. Oke. Jalur mana sih nih? Nah teman gue si Rahman ngomong, jalur Cibodas lagi ditutup bang. Kata dia gitu kan. Paling kita lewat Putri, dibilang gitu. Jalur Putri, Pia Putri di mana? Gue bilang. Di sebelahnya, gue bilang. Enggak, kita naik motor lagi dari Cibodas, kita naik lagi ke atas, dibilang gitu kan. Oke. Nah akhirnya udahlah, yuk kita mas dah berangkat dah. Udah kan berangkat. Kita langsung ke Pia Putri waktu itu kan, dari Cibodas ke Pia Putri. Iya, karena ditutup tadi karena ya. ditutup, Oke. emang di situ sepi bang. Iya. Udah Pia Putri. Di situ langsung kita ke rumah warga bang, bukannya ke base camp. Jadi dia itu kayak ngenampung orang-orang yang buat ngedaki lah gitu kan. Oke. Jatuhnya kita stay di rumah warga dulu. Di situ kita ngopi-ngopi dulu lah ya kan, santai. Udahlah santai, dibilang gitu. Baru jam berapa sih? Gue ngeliat jam udah jam 10 bang waktu itu. 10 malam. Jam 10 malam. Kita mau trek jam berapa coy? Kan gue bilang gitu kan, kita lagi pada ngumpul ngopi. Kita mau trek jam berapa? Ya, ntar jam 11, dibilang gitu. Nah, di situ emang udah banyak bang. Jadi mungkin bisa dibilang itu pendaki-pendaki nakal mungkin ya. Oke, jadi yang nggak peduli sama aturan lah gitu. Jadi kita tuh bukan secara bisa dibilang bukan secara daftar langsung ke base camp, tapi ngelewatin calo. Jadi gitu bang. Oke. Jadi di situ ada rombongan gue 5 orang dan ada lagi rombongan dari Bekasi 6 orang. Jadi gue tuh naik 11 orang. 11 orang gue naik briefing sama warga situnya yang calonya, dibilang kalau di atas kalau emang nggak merasa nggak kuat turun aja, nggak usah dipaksain. Dibilang udah gitu. Ada peringatan kayak gitu. Dan gue juga udah dibilangin bang, mungkin si mamang-mamangnya itu yang punya rumah dibilang gini ke gue, hati-hati bang di atas. Dibilang hati-hati kang di atas. Dibilang gitu ke gue. Mungkin dia udah tahu mungkin ya, gue udah diliatin sama sosok di yang waktu gue di Cibodas. Oke. Ya kan? Yang di base camp iya, tadi ya. Mungkin gue nggak tahu dia udah ngikutin gue di situ. Dan terus udah dibikin kayak gitu sama si mamangnya. Udah gue trek malam. Dan rombongan gue depanan nih bang, yang 5 orang nih gue. Dan rombongan yang 6 orang ini belakangan. Jadi gue trek ngelewatin rumah perkebunan warga waktu itu kan. Dan sampai di pos pendaftaran tuh waktu itu si Maksi kan, kalau kita ngetrek dari Pia Putri kan posnya ada sebelah kanan tuh bang. Iya. Kita ngelewatin itu tuh. Dan kita mau nanjat mau ke arah pos 1 waktu itu kan, temen yang dari Bekasi ini kakinya itu ada yang keseleo. Yang tadi 6 orang itu ya. Dan gue baru tahu 3 orang dari Bekasi ini dia juga baru bang. Baru pertama kali. Oke. Dan gue liat setelannya juga dia bukannya pakai setelan sepatu gunung. Jadi cuman pakai sepatu skate kayak gitu bang. Ngasal gitu kan. Dibilang kata si orang Bekasi ini, dibilang bang kalau mau duluan aja bang, dibilang gitu. Teman saya kakinya ada yang keseleo. Dibilang gitu. Akhirnya kita pamitan sama dia. Oke deh bang kalau gitu saya duluan deh, kata si Rahman gitu kan. Oke, kita jalan tuh duluan, tembuslah ke pos 1 tuh. Kita stay dulu di situ. Itu jam berapa bang? Itu udah jam 11:30-an bang. 11:30 Kita trek di 10:30. Oke.
dari rumah warga itu dari setengah 11 nyampe pos 1 itu udah setengah 12. Nah di situ kita buka kopi lagi bang. Jadi kita tuh kayak nyantai banget gitu bang. Iya. Itu terlalu santai. Terlalu sih. santai Iya. ya. Kita ngopi lagi di pos 1, beres ngopi, nggak ada kejangan apa-apa sih bang di situ. Aman-aman aja. Di pos 1 tuh ya. Di pos 1 kita trek lagi. Nah di pos 2 itu gue lihat dari kejauhan ada lampu bang. Lampu. Iya. Wah ini ada yang turun nih kayaknya kan, gue bilang gitu. Gue udah seneng gitu ngeliat orang. Oke. Karena emang di situ sepi bang. Karena Malam. cuma berlima ya. Iya, yang gua tadi berlima. berenam kan masih di belakang. Masih di kan, bawah. gitu. Wah kayaknya ada yang turun nih bang dari atas. Gue bilang gitu kan ke teman gue. Ah bukan ono mah. Udah jalan aja. Jalan kan sampai di pos 2. Ternyata ada yang ngecamp bang di situ. 2 tenda. Gue sempet manggil-manggil gitu. Bang. Gue bilang kayak gitu bang. Tapi nggak ada yang keluar, nggak ada yang respon. Tapi gue tetap stay di situ. Oke. Berapa menit. Nah, cuman minum, ngerokok, sebat. Gue jalan lagi. Sampai pos 3. Jalan lagi. Nah di pos 4 sampai ke pos 5 nih bang, gue ngerasa janggal di situ. Oke. Jadi gue tuh dari pos 4 gue udah ketinggalan nih bang. Jadi si Rahman gue di depan nih, gue di belakang di belakang Rahman. Oke. Nah yang bertiga ini jauh nih dari gue bang. Udah ketinggalan. Iya ya? itu udah mau dari pos 4 mau ke pos 5 nih. Jauh banget bang. Iya jauh tuh di belakang gue. Karena gue udah asik pengen buru-buru nyampe gitu bang. Ini lama banget sih jalan, gue bilang. Gue nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa bang. Teman gue nggak ada di situ kan. Gue manggilin si Rahman. Oke. Man. Gue bilang gitu kan. Woi ngapa sih? Udah cepetan jalan ah. Dibilang gitu kan. Oke. Ini di belakang kita teman kita bertiga kagak ada ini. Udah cepetan ayo. Dia bilang gitu kan. Si Rahman Ngomong kayak gitu. Gue jalan ngampirin Rahman. Gue bilang, ini teman kita yang bertiga kagak ada man di belakang. Udah ntar juga ketemu. Kagak. Kita nungguin di jalur aja dah. Gue bilang gitu kan. Oke. Gue nungguin di jalur bang ceritanya waktu Berdua itu. tuh? Berdua. Nah kebetulan gue bawa cemil-cemilan ya kan. Nah si Rahman bawa nesting sama kopi ya kan. Oke lah kita Nyantai ngopi dulu ya kan. Udah kita ngopi dulu di sini dah. Akhirnya gue ngopi tuh di jalur ya kan. Nah baru mau ngidupin kompor, kompor. Ada suatu orang pakaiannya pendaki bang. Oke. Tapi dikojongin kayak gitu bang. Pakai hoodie. Iya pakai hoodie. Jaket pendaki, ya stilan pendaki lah. Oke. Tapi nggak bawa keril, nggak pakai headlamp. Cuman orang dengan pakaian gitu Iya. ya. Dan di situ sebelum gua nyalain kompor, gue matiin headlamp gue bang. Gue matiin ngirit baterai gitu kan. Headlamp si Rahman dimatiin juga waktu itu. Gue bilang man gelap man, hidupin aja headlamp lo. Gue bilang gitu kan. Hidupin lah satu. Udah headlamp gue matiin aja. Gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya bongkar kopi ya kan, bikin kopi. Mau nyalain kompor, si pendaki itu jalan menghampiri gua, lewat. Oke. Di depan gua bang. Nggak ngomong nggak apa tuh ya? Kagak ngomong kagak apa bang. Oke. Di situ gua nggak menghiraukan. Gua bilang ke Rahman gini, man ada yang turun tuh, gua bilang gitu kan. Ada yang turun man. Depan gua pisan bang, dia nggak ngomong kayak kena buang pisang. Dia Gitu. posisinya jalan terus ngelewatin abang atau jalan terus berhenti nih? Jalan bang, jalan. Pas gue panggil, bang, dia nengok gini bang. Terus senyum jahat gimana sih bang? Oke. Kayak gitu. Anjing, gue merinding bang. Karena emang di situ gue pakai penerangan headlamp doang. Kelihatan lah muka dia senyumnya kayak gimana gitu ya. Senyum jahat lah Iya. ya. Oke. Karena emang nggak lazim juga kalau satu orang pendaki ketemu pendaki lainnya nggak negor sapa itu kan. Betul banget bang. Udah gitu kan
dia lewat aja gitu. Dan yang gua nggak habis pikir tuh dia nggak pakai headlamp. Gua matiin headlamp gua berdua pas waktu itu Gelap. banget bang. Dia datang dari atas mau turun nggak pakai headlamp, nggak pakai carril. Bisa Iya. gitu ya. Oke. Ya di luar nalar kita lah gitu kan. Habis senyum kayak gitu, dia lanjut jalan lagi bang, turun. Sampai headlamp gue hidupin, gue senterin ke dia, masih kelihatan turun bang. Oke. Turun ke bawah. Gue mikirin di situ, siapa ini orangnya? Dia bilang Masih positif thinking tuh iya ya. masih positive thinking. Si Rahman geprak gue dari paha gue. Udah jangan dipikirin, dia bilang. Udah jangan dipikirin, dia bilang. Jangan ngomong ke teman-teman yang lain, dia bilang gitu. Oke lah, gue lanjut ngopi ya kan. Gue perasaan gue udah gak enak gitu bang. Udah janggal aja Iya. bawahnya ya. Di bawah gue ditemuin satu sosok hitam gede ya kan, dan di jalur itu gue ketemu sama sosok pendaki yang nggak pakai headlamp, udah gelap-gelapan kayak gitu. Oke lah, di situ gue ngopi, udah kelamaan tuh bang, udah hampir 10 menit gue nungguin dia bang di situ sambil ngopi-ngopi ya kan. Dan akhirnya udahlah, gue masukin barang gue nesting gue masukin. Nggak lama datang nih temen gue yang bertiga. Iya, ya yang kan? ditungguin tadi. Akhirnya datang juga kan. Gue bilang, lu lama amat sih, gue udah kedinginan di sini, gue bilang gitu kan. Udah jalan, gue bilang gitu kan. Akhirnya jalan tuh bang, jalan kita berlima lagi tuh kan, naik ke atas. Nah waktu itu gue karena emang si Rahman kayak si teman-teman gue yang lain tuh udah kayak nggak mau di paling depan gitu bang. Iya. Dan gue merasa paling pengen buru-buru sampai, udahlah gue paling depan, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue paling depan bang, gue nggak tahu jalur dan mungkin headlamp gue udah redup banget waktu itu kan. Udah waktu itu gue di depan. Padahal baru pertama kali nih Iya ya bang, naik gue nih. baru pertama kali. Tapi mungkin malah nuntun yang lain gitu yang kan. lain gitu kan. Gue emang udah merasa pengen buru-buru cepet sampai gitu kan. Udahlah, ayo udah gue paling depan, gue bilang gitu. Jalan tuh kan, jalan. Temen gue di belakang teriak bang, si Muhadi ya kan. Dia bilang, wah udah sampai nih kita, dia bilang gitu kan. Gue bilang, sampai mana lu? Gue bilang gitu. Nih Simpang Maleber, dia bilang gitu kan. Nah di situ ada Simpang Maleber bang, di Gunung Gede itu kan. Nah di Simpang Maleber itu udah ketara itu udah ada pelang ya kan di situ kan. Gue senterin pakai headlamp gue. Oh iya Simpang Maleber. Dan akhirnya gue jalan ya kan. Gue inget banget bang, walaupun headlamp gue redup, tapi gue tahu itu jalur yang ketara banget sama tapakan kaki gitu kan. Jalur Udah, setapaknya lah ya. udah ketahuan jalur. Tapi bang di situ ketutup batu ya kan. Nah pas gue mau kesini, ada batu di sini ya. Gue sempet bingung di situ bang. Gue sempet bingung. Jalur yang gue mau lewati itu ketutup batu. Batunya itu gede bang. Gue sampai nggak bisa ngelihat lagi lah sekitar gue sampai gitu ya. Pakai headlamp gue, ini batu ya, gue bilang gitu. Nah akhirnya gue agak melimpir ke kiri bang. Jadi Melenceng dari jalur nih. Jadi kan Simpang Maleber itu kalau seinget gue turun nih bang. Dia jalurnya dari naik gitu ke kiri gitu kan. Nah di sini ketutup batu bang. Di sini. Nah akhirnya gue ke sini, baru gue ambil agak ke kanan gitu kan. Nah dari kanan tuh, ya mungkin teman gue ngikutin gue ya kan di belakang. Akhirnya gue naik ya kan, naik. Nah itu jalanan semakin naik semakin terjal bang. Makin gini ya. Iya, makin terjal. Nah gue injek itu bukannya tanah bang, bukannya batu. Jadi yang gue injek itu kayak dedaunan yang udah numpuk parah gitu bang. Dan gue injek itu, meleset lagi ke bawah. Gue injek meleset lagi ke bawah. Dan suatu ketika itu pas gue udah naik ke atas,
agak landai sedikit gitu bang. Ya mungkin kalau emang bener-bener itu terjadi, gue mungkin nggak bisa podcast di sini bang. Oke, karena itu jurang ya. Jurang bang. Gue injak sekaligus itu langsung merosot ke bawah. Oke. Untung di samping gue itu ada puhunan kecil lah gitu, batang kecil yang gue buat pegangan gitu. Oke. Dan gue masih bisa buat pegangan lah. Oh, berarti sempet terprosok tuh. Sempet terprosok bang, kaki kanan gue nih. Oke. Kaki kanan gue udah setengahnya ke bawah ya kan. Nah teman gue nyenterin tuh dari belakang yang namanya si Muhadi. Oke. Jal, dia bilang gitu kan. Aman lu, aman, tarik gua. Gue bilang gitu kan. Nah gue ditarik sama Muhadi. Anjing, jurang, gue bilang jurang. Gue bilang gitu kan. Jurangmu. Udah, tenang. Nah akhirnya di situ karena emang teman-teman gue yang bertiga itu di belakang masih jauh ya kan. Gue bilang jurang, gue bilang gitu. Gue masih suges bang. Iya. Karena emang gue panik banget di situ kan. Dan akhirnya gue masih ngopi lagi bang di situ, nenangin. Sehabis itu ya, iya, kejadian itu ya. Setelah kejadian itu gue ngopi di pinggir agak melimpir ke tengah sedikit buat ngindarin jurang. Oke lah di situ posisi kalau nggak salah itu udah jam 2:30-an. Udah jam 2:30 3 pagi. Dan di depan gue itu pas gue lihat emang berkabut bang. Kabutnya parah, tebal banget. Habis itu gue buat ngenepi ke tengah, buat bikin kopi dulu kan, kita nyantai dulu, yang ngobrol-ngobrol lah. Dan gue nggak berani buat nanya sama temen gue yang tadi ketemu di jalur itu siapa. Oke. Gue nggak berani tuh gue nanya sama temen gue yang bertiga itu. Oke. Belum berani nanya. Dan akhirnya kita ngopi kan. Habis ngopi, pertengahan kita ngopi, ngobrol santai. Dan gue di situ sangat indah banget ngelihat kota, mungkin itu kota Bogor kali bang. Lampu-lampunya pas kabut hilang tuh kan. Kabut hilang semua, itu kota Bogor kelihatan semua bang di situ. Karena kita saking menikmati indahnya kota di situ kan, lama kita bang nunggu di situ bang sampai jam, kalau nggak salah sampai jam 4 lah, jam 4 pagi. Itu waktu orang buat summit tuh. Iya. Tuh. Iya bang. Abang masih ngopi ya? Masih ngopi di situ kita di pinggir jurang. Dan akhirnya kita ngeliat jam, wah udah jam 4. Udah kita turun dah. Gue bilang nyari jalur lagi yang bener. Gue bilang gitu kan. Nah akhirnya kita turun bang, kemas semua barang, kita masukin lagi ke carrier ya kan. Kita turun. Posisi gue di pas turun itu di belakang gue masih ada satu orang, gue posisi terakhir keempat. Iya, gue turun ya kan. Nah pas sampai di simpang Meleber lagi ketemu lagi bang. Gue dari perjalanan pas ketemu jurang sampai ke simpang Meleber lagi, itu bisikan gue banyak banget bisikan di situ bang. Oh sorry bang, berarti abang nggak memutuskan untuk summit nih ya, langsung turun habis dari ngopi itu ya? Jadi belum bang, jadi kan gue dari simpang Meleber itu kan ketemu jurang nih. Oh balik lagi buat ceritanya. Ketemu jalur ya kan. Nah di situ dari jurang itu mau ke simpang Meleber, banyak banget bisikan di kuping gua, orang minta tolong bang. Suaranya perempuan, halus banget, gua nggak ngirauin lah, namanya di gunung, gua bilang gitu kan. Mungkin gue juga ngeri juga ya gitu ya, baru pertama kali naik gunung ya kan, kayak begini ya kan. Udah gue turun lagi ke bawah sampai ketemu simpang Maleber. Gue di situ pas di simpang Maleber udah ketemu, teman gue langsung ngambil kanan, bener bang, jalur ada di situ. Yang tadinya ketutup batu tuh ya. Yang tadinya ketutup batu itu ada jalur bang. Nah nggak lama yang 6 orang ini nyusul bang. Gue udah ngeliat dari simpang Maleber, teman-teman yang 6 tuh pakai headlampnya udah kelihatan lah sama gue. Gue bilang wah ono kayaknya orang Bekasi, gue bilang gitu kan. Udahlah kita jalan
jalan, ya mungkin jarak gua 100 meter mungkin dari dia. Jalan lagi dari Simpang Meleber. Itu jalanan di situ dari Simpang Meleber makin parah bang, karena emang batu-batu ya kan, batu-batu udah gitu licin ya kan. Banyak air ya mungkin air gunung lah di situ kan. Nah dari situ ketemulah gua Surya Kencana. Oke. Gue baru pertama kali ketemu Surya Kencana di situ bang, karena emang hamparan yang luas Sabananya gitu kan, ya. sabananya. Oke. Ya gue nggak, walaupun di situ gelap tapi gue bisa ngerasain, wah di sini keren banget bang, karena bintang-bintang di atas tuh kelihatan banget bang di situ. Oke, gue jalan dari ketemu Surya Kencana, pinggiran masih gue tuh, ke tengah tuh gue bang, buat nyari buat ngecamp lah, Lapak buat tenda lah ya. buat tenda. Oke. Kata temen gue, dibilang gini, kita di sana aja noh, yang deket mata air, dia bilang gitu. Mata air di mana? Gue bilang gitu kan. Mata air ya ujung dari ujung ketemu ujung, dia bilang gitu kan. Gue udah capek banget bang sebenarnya. Anjir, ujung ketemu ujung nih, ujungnya di mana? Gue bilang Surya Kencana. Gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya kita jalan. Udah jalan lah. Jalan. Pertengahan yang tadinya itu banyak banget bintang terang benderang kayak gitu bang, tiba-tiba kabut pekat banget. Udah gitu disertai angin, Langsung mencekam ya suasananya ya. langsung mencekam banget bang. Gue berlima tuh udah main gandeng-gandengan lah ibaratnya. Buat ketemu pinggiran, buat nyari space, buat ibaratnya buat neduh dulu gitu kan. Karena emang di situ kabut disertai angin sama kerintik-kerintik hujan, air gitu kan. Anginnya juga kencang. Gue udah panik di situ bang. Gue baru ngerasain kayak gini kan. Angin kencang ya kan. Terus kabut juga, jarak pandang cuman beberapa meter ya. Enggak sampai semeter bang. Tangan gue kayak gini aja udah nggak kelihatan. Oke, berarti tebel banget ya. Tebel banget bang. Di situ gue udah main peluk-pelukan gini kan, buat nyari pinggiran buat kita neduh ya kan. Kata temen gue yang namanya si Cawil ini, nyari pinggiran, kagak aman kalau tengah kayak gini, dia bilang gitu. Nah, gue punya temen gue punya feeling, kita jalan lurus ke sono ya otomatis pinggiran tuh sebelah kanan, bilang gitu kan. Oke lah, kita minggir ke sebelah kanan, agak nepi ke sebelah kanan, dan alhamdulillahnya ketemu bang, punan gitu kan. Kita diriin presit dulu di situ kan, presit. Di situ posisi udah jam 5 bang. Udah mau pagi lah. Mau pagi di situ. Karena nggak masuk di akal itu, yang tadinya terang langsung tiba-tiba kabut. Gua lewat tuh langsung dikabut. Kita nyari pinggiran, bikinin presit. Di situ udah menggigil parah bang. Udah suasananya chaos lah ya. Suasananya walaupun udah mau pagi tapi wah bener-bener gila dah. Akhirnya ya kita bikin mie lah di situ, bikin mie. Kagak ada yang bisa tidur di situ bang. Udah nggak usah tidur lah, nungguin pagi. Jam 6:30 kabut makin parah bang. Jam 6, jam 6:30 tuh kabut nggak hilang-hilang. Sampai jam 7:30 baru kelihatan matahari, baru kita jalan ke tengah buat nyari diriin tenda yang deket mata air. Di mata air itu deket gue diriin tenda. Pas diriin tenda, nah akhirnya jam 9 itu gue pengen summit gitu bang, ke atas. Ke puncak Gunung Gede ya kan. Gue baru pertama kali ke puncak Gunung Gede, masa gue nggak ke puncak gitu kan. Nah akhirnya temen gue ngajak nih yang namanya si Rahman, lu mau muncak gak? Dia bilang gitu. Kalau muncak ayo sekarang, gue bilang gitu. Karena udah tanggung ya. Karena tanggung, udah nggak usah tidur, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue muncak tuh bang, sama dia berdua. Temen gue yang bertiga tidur lah di situ. Nah gue tidur, temen gue tidur, gue summit ke atas. Nah di situ gue ketemu pendaki bang. Di atas ramai emang bang, ramai banget. Gue nanya sama si pendaki, baru summit bang, dia bilang gitu kan. Di jalur nih gue mau naik ke atas.
baru summit bang jam segini. Iya bang, gue diterjang badai tadi tuh jam 5 gue bilang gitu kan. Badai dari mana, orang di sini anteng-anteng aja dibilang gitu kan. Gue makin parah pikiran gue kan. Orang-orang kagak ngerasain badai, gue berlima diterjang badai habis-habisan ya kan. Udah gue nggak habis pikir, gue nggak mikir panjang, udah gue jalan lagi buat ke atas ya kan. Di atas ramai banget bang, ramai. Gue foto-foto udah jam Itu udah sampai puncak tuh ya? sampai puncak gue bang, udah foto-foto sama teman gue si Rahman. Udah habis foto-foto gue turun lagi langsung ke bawah. Habis gue turun, gue ketemu sama temen gue bertiga. Di situ gue ngungkapin yang ngeganjel gue dari Awal pendakian ya. Awal pendakian gue. Gue nanya sama si Cawil dan sama si temennya temen gue nih yang pecah Serang, iya Banten ini. Ya di situ gue lagi pada ngopi ya kan, berlima. Lu di base camp ketemu sosok ini gak sih? Gue emang udah ngeganjel banget yang bang di hati, karena ya udahlah gue ungkapin aja di sini, gue ceritain. Dan dia nggak ketemu sama sekali bang sama sosok hitam yang di base camp Cibodas itu. Oke, yang 3 orang teman tadi ya? Iya, 4 orang teman gue nggak ngelihat, cuman gue doang yang ngelihat. Loh, yang tadi yang ngopi bareng sama abang itu nggak ngelihat juga berarti? Nggak ngelihat. Yang di base camp gue doang yang lihat yang sosok hitam itu. Oke, yang sosok hitamnya ya. Tapi yang di atas itu, yang pendaki tadi. Pendaki itu si Rahman juga yang sama gue nih yang di jalur itu kan. Dia ngebuka juga. Coy, lu yang pas malam gue ngeres di jalur, kan gue ngeres di jalur lama tuh. Lu ngeliat pendaki turun nggak? Dia bilang gitu. Dia pakaiannya pakaian pendaki, gue bilang gitu. Tapi nggak bawa headlamp, gue bilang gitu. Gue tanya kayak gitu, temen gue yang bertiga bilang enggak bang. Gue nggak ngelihat pendaki orang turun, dia bilang gitu. Sama sekali nggak ngelihat. Kayak gitu bang. Ya gue di situ udah makin parah kan jadinya, pengen buru-buru pulang gitu bang. Itu keadaan di jam berapa berarti bang? Dari Abang Summit terus turun lagi ke Sabana itu jam berapa? Itu udah jam 1 siang bang. Udah siang ya? Iya udah siang. Itu gue baru cerita jam 1 siang di tenda, ya kan. Gue sambil ngopi ya kan di tenda. Itu gue cerita kayak gitu. Dan teman gue bertiga itu nggak ngelihat yang pendaki turun itu. Dan akhirnya temen gue buka juga yang namanya orang Serang, ini orang Banten. Dia kan waktu itu siang bang kejadiannya. Waktu gue summit, dia ini ngelihat orang lagi di samping pohon itu, bisa dibilang kayak pakaian prajurit gitu bang. Prajurit zaman dulu ya? Prajurit berarti zaman dulu. Kalau disebut ciri-cirinya dia pakai tongkat ini. Terus pakaiannya itu ya kayak prajurit gitu sih bang. Dibilang kayak gitu ke gue. Pas lagi di tenda tuh cerita, gue juga ngeliat prajurit, dibilang gitu, kayak semacam prajurit gitu. Pinggir sebelah sana, dibilang gitu ke gue. Dan mungkin di situ kita udah ngerasa saling nggak enak perasaan kita. Kita lanjut turun jam 2 bang. Karena kita udah nggak tidur sama sekali di situ bang. Ya udah capek banget kan. Jam 2 kita prepare, jam 3 turun gitu bang. Lanjut turun, tektok itu ibaratnya. Iya. Kita lanjut turun jam 3. Nggak ada apa-apa sih bang di situ. Sampai ketemu di pos 3. Di pos 3 itu kita udah maghrib bang. Udah balik malam lagi ya? Udah balik malam lagi bang, maghrib. Gue tuh pengennya jam sore itu udah sampai bawah, udah sampai base camp gitu. Tapi jam abis maghrib itu baru sampai pos 3.
Sampai pos 3 kita ngebreak dulu kan di situ karena emang azan. Karena orang azan juga kedengeran tuh Bang di pos 3. Udah kedengeran lah suara-suara samar-samar tapi Iya, gitu. karena udah agak rendah kan Iya. itunya. Oke, kita ngopi dulu. Nah di situ tiba-tiba hujan Bang. Di pos 3 itu. Pos 3 hujan Bang. Karena di pos 3 itu kan dia ada kayak semacam shelter gitu Shelter, Bang. iya. Shelter gitu kan di situ. Nah akhirnya kita bisa neduh di situ Bang. Gue berlima di situ neduh. Udah kita bikin kopi. Udah kagak enak tuh Bang, hawanya kayak Badan udah badan capek udah ya kan. dingin ya kan. Kalau kelamaan diem kan badan dingin Bang kalau di gunung kan. Nah akhirnya gimana nih hujan gini, kalau hujan reda dikit kita cabut aja deh, dia bilang gitu. Gue juga udah merasa nggak enak, kata si orang Serang ini, dibilang gitu. Orang Banten, kata dia gitu. Oke, dia bilang gitu. Nah untungnya sih kita punya jas hujan gitu kan, bawalah kita masing-masing. Akhirnya reda tuh Bang dikit, gerimis-gerimis, kita lanjut jalan sampai di pos 2 Bang. Sampai di pos 2 itu kita lanjut ke pos 1 nih. Lanjut ke pos 1 dan gue ngelihat di situ ada 2 orang kayak sepasang cewek sama cowok. Ya kan. Dia itu tiba-tiba di depan gue Bang. Ya gue lewat dari pos 2 mau ke pos 1. Dia naik. Dia arah turun juga. Cuman jalan dia lama. Gue sodok lah ceritanya. Mbak, Mas duluan ya, kata temen gue gitu. Mbak, Mas duluan ya. Dia nggak jawab Bang. Diem aja. Posisi dia kan di belakang gue Bang. Nah tiba-tiba dari pos 1 gue break sebentar tuh karena hujan ya kan. Gue lanjut jalan lagi. Mau ke perkebunan warga. Dari pos 1 sampai mau ke perkebunan warga, dia udah di depan gue lagi Bang. Padahal udah disusul tadi. Padahal gue disusul kan. Dari mau ke pos 2, dari pos 2 sampai ke pos 1 kan gue disusul tuh. Sampai temen gue bilang, Mbak, Mas duluan ya, dibilang gitu kan. Itu gue disusul kan. Nah itu dari pos 1 mau ke perkebunan warga, dia udah di depan gue lagi Bang. Ya di situ gue yang ngomong, gue bilang, Mbak, Mas, saya duluan ya, gue bilang gitu. Gue gitu lagi Bang. Yang kedua kalinya nih. Kedua kalinya. Gue inget banget Bang, itu pendaki Bang. Karena dia bawa carrier, pakaiannya pakaian pendaki, cewek sama cowok. Gue tahu dia pakai kupuk gini. Si ceweknya itu pakai kupuk kayak gimana sih? Tapi rambutnya terurai gitu Bang. Nah si cowoknya itu pakai topi, pakai jaket hitam biru gitu. Gue inget banget di situ. Gue sodok karena emang di samping gue gitu Bang. Mbak, Mas, saya duluan ya, gue bilang gitu. Gue perasaan gue juga udah merinding di situ karena emang gue udah lewatin, kok dia bisa ada lagi di depan gue gitu kan. Nah di situ udahlah, posisi udah mau jam 8:30, 9 lah waktu itu. Gue lanjut turun, udah perkebunan warga. Sampai perkebunan warga, gue ngelihat dia nongol dari berlawanan arah gitu Bang. Nah gue di jalur nih Bang. Ya kan. Nah dia lewat dari sini berdua, langsung nyodok gue gitu. Yang tadi disusul lagi. Tapi gue di depan dia. Dia itu posisi di depan gue, tapi dia motong jalur gue gitu Bang. Sana. Turun ke bawah Bang. Nah dari situ gue udah gak ngeliat lagi. Hilang aja. Itu dari semak-semak perkebunan warga. Di base camp juga gak ketemu Bang? Di base camp gak ketemu Bang. Dan orang Bekasi juga gue gak ngeliat Bang tuh. Yang tadi 6 orang itu? 6 orang itu gue gak ngeliat sama sekali. Sampai di atas juga gue gak ngeliat. Dan akhirnya sampai ke perkebunan warga, gue turun.
Dari situ gue udah merasa happy lah, udah ngeliat lampu-lampu, Iya, udah. ya kan. Nah, pemukiman Iya, lah. udah pemukiman, udah merasa aman lah diri gue di situ kan. Akhirnya udah dari situ gue lanjut turun langsung ke bawah sampai ke rumah warga tadi tuh, si Mamang itu tadi. Oke. Ya si Mamang sih nanya ke gue, gimana Kang, aman nih bilang gitu. Aman Kang, Karena sebenarnya dia tahu. karena dia tahu aman Kang. Ya kalau mau cerita aja Kang, dia bilang gitu. Ada apa dia bilang gitu ke gue. Gue bilang gue sampai saat ini sih belum mau cerita ke siapa-siapa, paling sama teman gue yang berlima gitu doang. Oke, jadi abang tadi disesatkan sama pendaki, ya bisa dikatakanlah pendaki yang bukan manusia lah. Betul. Ya gitu, karena jalan yang tadinya di mana, di Pelang apa tadi, Simpang Maleber. ya Simpang Maleber, tadinya tertutup batu sampai abang balik lagi untuk memastikan batunya nggak ada. Bahkan batunya itu besar banget gitu. Betul. Kan. Oke, jadi kayak gitu cerita yang diberikan sama Bang Ijal untuk kalian. Jadi pengalamannya adalah dia mendaki gunung dan sempat disesatkan sama pendaki lainnya yang ternyata pendaki tersebut bukanlah manusia. Bener ya Bang ya? Betul. Oke. Bang Ijal, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya dan memberikan cerita atau pengalamannya di channel ini. Buat kalian yang ingin memberikan cerita atau berbagi pengalaman di channel ini, bisa kalian kontaknya ada di deskripsi. Oke? Percaya nggak percaya, hal mistis itu ada di sekitar kita. Gua Kopling pamit undur diri, selamat malam dan terima kasih.